Bahwa di antara bentuk kesyirikan adalah at-tabarruk, melahap berkah kepada suatu benda atau jasad manusia. Dan Rasulullah diberikan air. Air apa itu? Air bekas wudhunya kaum muslimin. Fayashrabuh, kemudian Rasulullah minum dari air wudhu itu. Yarju barakata aidil muslimin, mengharap barokah. Bahwa di antara bentuk kesyirikan adalah at-tabarruk, melahap berkah kepada suatu benda atau jasad manusia. Adapun kita ziarah ke sana tujuannya supaya apa? Ngalap berkah. Ingat Bu, tabarruk itu tidak boleh kepada mayat yang sudah meninggal dunia. Ngapain kita kirek ngone Nabi? Gae ngalap barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah pemirsa yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita jumpa lagi di channel YouTube kami, yaitu Taman Surga 414, yaitu, dan kami singkat sekarang TSTV 414, itu biar tidak terlalu ribet untuk menyebutkannya. Untuk nanti ke depan kita sebut channel kita itu dengan singkatan saja biar tidak terlalu ribet, yaitu TSTV 414. Pemirsa yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya akan mengomentari, menanggapi, yaitu ceramahnya dua ustadz Wahabi, yaitu Farhan Abu Furaihan dan Yahya Batus Salam, yang mengatakan bahwasannya tabarruk, ngalap berkah yang biasa dilakukan oleh umat Islam khususnya kaum Nahdiyin itu dianggap syirik, ya. Dibilang syirik, dituduh syirik. Entah apa dasar dari ustadz ini, ya. Apa memang dia tidak kekurangan referensi hadis, atau memang ketidaktahuannya, atau mengingkari hadis-hadis yang sudah ada. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, apa yang telah dilakukan oleh ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, terutama ulama Nahdiyin, orang-orang dan juga orang-orang Nahdiyin tentang ngalap berkah, ya. Kita ulama Nahdiyin itu ngalap berkah di makamnya para aulia, ngalap berkah di cium tangan para guru-guru, masyayikh, ngalap berkah itu minum sisa dari minuman para guru-guru kita, itu semuanya sudah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga ini berangkat dari ayat-ayat Quran, yaitu yang mengisahkan tentang Nabi Yusuf. Insyaallah kalau tidak keliru ini dalam surat Yusuf, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Izhabu biqamisi hada fa'alquhu ala wajhi abi ya'ti basira wa'tuni bi ahlikum ajma'in. Nah, ini cerita sebelumnya, yaitu tentang Nabi Yusuf. Di saat Nabi Yusuf dipertemukan dengan saudara-saudaranya, yang saudara-saudara Nabi Yusuf yang menzalimi. Setelah oleh Allah dipertemukan, kemudian saudaranya ini mengaku kesalahannya. Kemudian Nabi Yusuf menanyakan tentang kabar tentang ayahnya, bahwasanya Nabi Yakub alaihissalam itu mengalami
gangguan penglihatan itu. Kalau orang biasa itu buta, itu beliau mengalami gangguan penglihatan sehingga beliau itu tidak melihat sehat. Akhirnya disebutkan Allah ceritakan dalam sebuah ayatnya, yaitu ceritakan tentang dawuhnya Nabi Yusuf kepada saudara-saudaranya, idhabu biqamisi hadza, berangkatlah kalian dengan gamis saya ini, fa'alquhu ala wajhihi, kemudian usapkan pada wajah ayahku, ya'ti basira, maka beliau akan kembali melihat lagi. Kemudian waktuni bi ahlikum, kemudian hadirkan bawa ke sini keluarga kalian itu. Nah, ini artinya apa? Di sini dalam artian bekomisnya Nabi Yusuf ini diambil barokahnya, dengan barokahnya gamis yang dipakai Nabi Yusuf, Nabi Yakub itu bisa melihat lagi. Kemudian hadis Rasulullah, Ali bin Umar radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah al-wudu' min jaridin muhammarin ahabu ilaika am minal matahiri, la bal minal matahiri, inna dinallahi al-hanifah as-samha. Qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yab'asu ilal matahiri fayu'ta bil ma' wa yashrabu yarju barakata aidil muslimin, rawahu Tabrani. Ini hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Umar. Beliau berkata, beliau matur kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah Rasulullah mau ke tempat wudhu yang baru? Apakah yang lebih dicintai, yang lebih Rasulullah sukai, apa kepada tempat wudhu yang biasa? Artinya yang dibuat orang-orang Islam, sahabat-sahabat yang lain itu ngambil wudhu di sana gitu. Nabi menjawab, lah, artinya beliau itu tidak suka pada tempat wudhu yang baru, beliau lebih suka pada tempat wudhu yang sudah biasa digunakan oleh sahabat-sahabat yang lain. Rasulullah bersabda, agama Allah itu lurus dan mudah. Itu artinya kalau sudah agama ini sudah lurus dan mudah, jangan dipersulit seperti itu. Qala Ibnu Umar menceritakan, karena Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah itu yab'asu ilal matahiri, kemudian beliau itu menuju tempat wudhu para sahabat, para kaum muslimin itu ya. Fayu'ta bil ma', kemudian Rasulullah diberikan air. Air apa itu? Air bekas wudhunya kaum muslimin. Fayashrabu, kemudian Rasulullah minum dari air wudhu itu, yarju barakata aidil muslimin, mengharap barokahnya tangan-tangannya orang Islam. Nah di sini ya, ini ngalap berkah ini langsung dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Jika ustadz-ustadz Wahabi itu menuduh orang-orang Islam yang mengambil berkah itu dituduh syirik, maka secara tidak langsung Ustadz Wahabi ini menuduh syirik Rasulullah. Kenapa? Karena Rasulullah sendiri yang mengajarkan untuk ngalap berkah. Umat nomor berapa ini? Wahabi ini umat nomor berapa? Kok berani nyalah-nyalahkan? Sahabat saja ya, sahabat Nabi itu tidak menyalah-nyalahkan umat Islam yang lainnya. Kok ini umat akhir zaman ya, baru nongol, sudah ibadahnya, tingkat kualitas ibadahnya sudah tidak jelas, nuduh syirik, nuduh orang yang ngambil berkah ya. Kemudian hadis yang kedua, an Abi Burdah qala qadimtul Madinata falakiyani Abdullah ibn Salam faqala intalik li ila manzilin fa askika fi qadhin syaraba fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa tusalli fi masjidin shalla fihi Nabi sallallahu alaihi wasallam fa antalaqtu ma'ahu fasaqani sawiqan wa amani tamron wa shallaitu fi masjidihi, rawahul Bukhari. Ini dari Abi Burdah.
Itu Abi Burda berkata, saya datang ke kota Madinah. Kemudian saya bertemu dengan Abdullah bin Salam. Beliau, Abdullah bin Salam itu berkata kepada saya, berangkatlah pada rumah, ayo ke rumah saya. Seandainya bahasa kita, ayo ke rumah saya. Tak kasih minuman bekas minumannya Rasulullah. Kalau kita ya, ayo di rumah ada bekas minumannya Habaib atau Habib Umar, bekas minumannya Habib Hussein, bekas minumannya pun Habaib atau Masyayikh, bekas minumnya Masyayikh, ulama-ulama. Nah, dulu ya jelas minumannya bekas minumnya Rasulullah. Nah, kemudian setelah itu kita sholat di masjid di mana Rasulullah itu sholat di sana. Kemudian berangkatlah beliau berdua, yaitu Abu Burda bersama dengan Abdullah bin Salam ini berangkat. Setelah itu beliau, Abu Burda ini dikasih minuman, beberapa minuman bekas dari minumannya Rasulullah. Kemudian dikasih makan, yaitu kurma yang juga sisa dari makanan Rasulullah. Setelah itu beliau berdua berangkat ke masjid di mana masjid itu Rasulullah sebelumnya sholat di sana. Artinya ini apa? Beliau berdua ini ngambil berkah dari bekas minuman Rasulullah dan tempat yang ditempati oleh Rasulullah. Ini sudah lengkap ya. Pertama dicontohkan oleh Rasulullah. Nah, ada dari Quran ayatnya ada. Ya, tadi itu kisahnya Nabi Yusuf. Kemudian yang kedua hadis dari Ibnu Umar yang di mana Rasulullah SAW itu minum air wudhunya kaum muslimin dengan mengharapkan barokah dari tangannya orang-orang muslim. Ini contoh langsung dari Rasulullah. Kemudian yang kedua itu dicontohkan oleh sahabat Abi Burdah dan Abdullah bin Salam. Itu mengalap berkah bekas minumannya Rasulullah dan sisa makanan Rasulullah dan juga tempat yang ditempati Rasulullah. Nah, jika kalian Wahabi menganggap ini perbuatan syirik, maka kalian secara tidak langsung menuduh Rasulullah itu berbuat syirik, menuduh sahabat itu berbuat syirik. Mulia mana kalian dengan Rasulullah? Kok seenaknya ngomong tabaruk itu syirik? Ya. Begini pemirsa, syirik itu kan menyekutukan Allah gitu ya. Jangankan seperti itu, kalau memang langsung belak-belakan syirik seenaknya saja ya, makan pun ya, makan nasi atau minum berkeyakinan bahwasanya air yang dapat menghilangkan dahaga kita dan juga nasi makanan yang dapat mengenyangkan perut kita, maka itulah syirik. Suntik berobat kita sembuh. Jika berkeyakinan obat itu yang menyembuhkan, maka itu juga syirik. Seperti itu sebetulnya alurnya. Mungkin dijelaskan oleh ustadz-ustadz yang lainnya. Jadi pemirsa, kita khususnya kaum Nahdliyin, kita ngarap berkah bekas minumnya ulama, tempatnya ulama, malah berkah dari makbarahnya ulama dan lain sebagainya, itu sudah benar karena sudah dalilnya ini sudah saya ambilkan dari 3 dalil ini. Ada ayat Quran, kemudian hadis Nabi dicontohkan oleh Rasulullah langsung, kemudian dicontohkan oleh para sahabat. Tidak usah khawatir, biarpun mereka itu menggonggong, bukan menggonggong, walaupun mereka itu ngoceh asbun kayak gini, itu Wahabi ini mereka itu kurang referensi, mereka itu kurang baca. Biarkan, tetap kita ngambil barokah karena sudah ada hadisnya. Para kaum muslimin, para mirsa yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, sedikit menjadi tambahan wawasan bagi kita bersama. Dan apabila ada kesalahan dan kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas syiratal mustaqim, hadanallahu wa iyyakum.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.